Udah ada yang nyoblos duluan nih dari luar negeri. Padahal jadwalnya bukan di Desember tapi Januari. Hebat gak sih? Ini entah dia yang salah dapat surat atau yang dari kedutaan Indonesianya yang bego gitu. Ini akunnya ya, silahkan mampir kalau mau mampir. Halo guys, ada kabar mengejutkan dari Rafki Bahtiar, yaitu dia mengungkap bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos. Menurutnya hal itu terjadi di TPS atau di luar negeri. Di situ tampak yang dicoblos adalah gambar Prabowo Gibran, nomor urut capres nomor 2. Hal ini mengindikasikan adanya kecurangan. Entahlah, belum disebutkan apakah hal ini merupakan kabar yang benar. Tetapi Rafki Bahtiar ini adalah netizen yang cukup cerdas dengan komentar-komentarnya. Nah, bagaimanakah komentar dari Rafki Bahtiar ini? Kita simak saja selengkapnya di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu, dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Udah ada yang nyoblos duluan nih dari luar negeri. Padahal jadwalnya bukan di Desember tapi Januari. Hebat gak sih? Ini entah dia yang salah dapat surat atau yang dari kedutaan Indonesianya yang bego gitu. Ini akunnya ya, silahkan mampir kalau mau mampir. Kalau kata KPU sih, surat suara itu baru dikirim tanggal 2 sampai 11 Januari. Setelah itu kemudian dikirim balik ke PPLN maksimum pada 15 Januari 2024. Sedangkan sekarang itu Desember. Kok dia bisa ya dapat surat suara terlebih dahulu ya? Ada yang aneh nih. Apakah dia melanggar peraturan? Kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada kesalahan lah di kedutaan Indonesia di sana gitu loh. Sampai-sampai dia sudah bisa dapat hak pilih gitu loh. Dapat surat suara gitu loh. Dan dia pilih 02 lagi, anjir. Udah melanggar peraturan, pendukungnya juga melanggar peraturan lagi, hebat deh. Tapi katanya nggak valid sih. Kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperuntukkan dalam catatan surat suara dalam formulir hasil LN Pos. Di Cokoswaga di Taipei tidak sah. Pernyataan itu merespon temuan berdasarkan video viral di TikTok. Jadi mbak, surat hak pilih mbak itu nggak sah ya mbak. Jadi mbak nanti di tanggal 2 sampai 11 Januari silahkan pilih lagi, silahkan coblos lagi. Nah, jadi nanti surat suara mbak ada 2 tuh, yang di Desember sama Januari. Semoga hak suara mbak itu cuma dipakai di Januari aja, yang Desember nggak dipakai lagi ya. Kita pemilu ini semoga jujur aja, jujur dan adil gitu, langsung dan bersih gitu ya. Wah, aneh aja gitu loh. Udah ada yang dukung 02, dia luar negeri lagi, apa nggak tahu ya kejadian-kejadian yang ada di dalam negeri, main coblos aja gitu nomor 2. Tapi ya nggak apa-apa sih, mbaknya masih ada waktu untuk memikirkan ulang pilihannya gitu loh. Tapi ya bebas sih, mau pilih 02 bisa, 01 juga bisa, 03 juga bisa. Tapi kalau yang pilih 02 tuh kayak apa ya, terlalu terperangkap di masa lalu kayaknya, nggak tahu situasi di Indonesia sekarang. Hanya dijawab dengan masalah Mas Eno, nggak usah diharapin orang yang apa-apa minta ke bapak itu gitu loh. Kita sebagai anak muda ya sudah, kita fokus ke pasangan masing-masing aja. Anda mendukung Mas Ganjar, anak-anak muda lain mendukung Mas Anies gitu loh. Kita pikirin soal gimana bisa Mas Ganjar ini menang atau Mas Anies ini menang, daripada mikirin seorang anak muda yang nggak bisa apa-apa gitu ya, yang bisanya cuma minta ke bapak. Kalau ada masalah minta ke bapak, minta tolong ke bapak gitu loh ya. Jadi wali kota minta ke bapak, jadi cawapres minta ke bapak gitu, ngubah peraturan juga minta ke bapak. Semuanya itu urusan bapak gitu loh. Nggak usah nantangin dia sih, karena ujung-ujungnya ya dia bakalan bilang bapak saya gitu loh. Nggak ada di pemikiran dia, memang pure pemikiran, memang asli pemikiran dia tuh nggak ada sama sekali. Kita bisa tahu lah prestasi dia yang ada di Solo juga karena bapaknya juga gitu loh. Iya, jadi nggak perlu lagi kita mempersoalkan si anak ini, karena ya
semua yang dilakukan itu ya karena bapak. Karena bapaknya adalah seorang presiden. Jadi ya dia bisa meminta apapun sebagai anak dari seorang presiden. Dia bisa juga bisa mencari, misalkan ingin debat. Nih kita mau debat nih soal gagasan. Dia bisa minta tolong ke bapaknya, Pak, ada gagasan yang bisa diomongin nggak, didialogkan nggak, biar kelihatan pinter gitu loh di halayak umum gitu loh. Tolong Pak gitu. Iya, terungkap di sidang MKMK gugatan Almas Sabkib Biru soal usia capres cawapres tak ditandatangani. Iya, kok bisa sebuah gugatan yang tidak ditandatangani malah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi? Udah cacat secara hukum, cacat lagi secara administrasi. Sekarang kita mau percaya dengan MK kalau udah begini. Kita lihat apakah Anwar Usman itu bakalan dipecat dan tidak diperbolehkan masuk dalam pemerintahan setelah kasus ini, atau malah masih melenggang bebas gitu loh. Kita lihat bagaimana persidangan MKMK selanjutnya. Ini baru satu bukti, beberapa bukti sudah terbongkar nih. Kita lihat apakah Pak Presiden terlibat tentang ini. Sepertinya para netizen belum mengerti apa itu politik dinasti. Mungkin gue bakalan ngasih tahu ke kalian apa itu politik dinasti dari website yang gua baca. Salah satunya dari babel.bawaslu.go.id, atau kalian bisa juga mencarinya di Google politik dinasti. Itu akan ada banyak website yang akan menjelaskan apa itu politik dinasti. Apalagi politik dinasti di era demokrasi sekarang. Jadi politik dinasti itu bukan hanya di era monarki, bukan hanya di era kerajaan, bukan hanya di era Orde Baru, tapi di era reformasi ini, di era demokrasi ini, bisa terjadi politik dinasti. Oke, gue akan membaca apa itu politik dinasti dari salah satu website, yaitu babel.bawaslu.go.id. Di sini dituliskan bahwa dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Saat ini itu terjadi. Dinasti politik itu terjadi karena rezim kekuasaan politik diwariskan saat ini. Walaupun yang memilih rakyat, tapi rakyat memilih dari pilihan yang telah dipilih oleh partai politik. Kalau memang benar-benar rakyat memilih, ya rakyat bisa memilih orang lain selain itu, selain ketiga orang itu. Tapi sayangnya saat ini kita hanya bisa memilih dari 3 pasangan calon tersebut. Apalagi ketika masyarakat ingin memilih presiden, tapi ketika dia melihat pilihan-pilihan sebagai calon presiden ini bukanlah pilihan yang terbaik bagi dia. Jadi dia tidak bisa memilih, ujung-ujungnya dia golput gitu. Ya, itu hak dia. Gue tidak menyuruhkan untuk kalian golput, gue menyuruhkan kalian bahwa pilihlah orang yang menurut kalian bisa memperbaiki negeri ini. Jika tidak ada, tetap pilih atau ikuti hati nurani kalian. Mau memilih atau golput, itu terserah kalian. Gue tidak menyuruhkan. Oke, kita akan lanjutkan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Di sini ada kata sebuah serangkaian strategi manusia. Saat ini ada calon presiden itu sebelum mendeklarasikan wakil presidennya, ada sebuah peristiwa, yaitu sebuah lembaga negara memutuskan adanya peraturan baru dalam pemilihan wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Yang berarti ketika seseorang itu belum berumur 35 tahun tapi pernah menduduki jabatan, maka dia bisa menjadi calon wakil presiden. Padahal sebelum putusan lembaga ini, syarat untuk menjadi calon wakil presiden berumur 40 tahun. Dan saat lembaga ini memutuskan, orang yang akan menjadi wakil presiden ini, itu ayahnya masih menjabat sebagai presiden. Kalian nilai sendirilah, apakah ada politik of interest dalam putusan ini. Kalian nilai sendiri. Gua akan lanjutkan.